Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 6 Semarang, Bapak Mulyani M. Nur. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 6 Semarang. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, saya tidak lebih pintar dari Bapak Ibu semua. Jadi ini sifatnya hanya sharing saja sih. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam perkara yang hak, dalam perkara yang baik, saling mengingatkan dengan kesabaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Topik yang saya ambil atau yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu tentang obat hati ya. Ini sebenarnya saya sudah nego ke Pak Pandu ini. Jadwal saya sebenarnya bukan hari ini Bapak Ibu karena udah lewat lama banget. Tapi ternyata menurut koordinator Babinprof bukan urut tanggal tapi urut kacang katanya. Jadi saya tetap harus menyampaikan pada kesempatan hari ini. Padahal Kamis minggu depan udah libur. Begitu. Jadi ya mohon maaf kalau nanti mungkin ada kesalahan yang saya sampaikan. Kembali ke topik tadi, obat hati. Ya. Sebenarnya yang saya butuhkan bukan cuma obat hati tapi obat vertigo. Ini namanya saya baru aja kena vertigo. Wah, ternyata nggak enak banget obat apa kena vertigo. Kenapa perlu obat hati Bapak Ibu? Karena seperti yang kita ketahui banyak kita alami atau kita jumpai penyakit hati ya. Apa saja penyakit hati itu? Mungkin ada iri, dengki, hasad, hasut, dendam, kecewa, kemudian sombong, riya dan lain sebagainya ya. Mungkin itu bagian dari penyakit hati. Yang kalau kita cermati atau kita telusuri ternyata sumber dari penyakit hati itu ada satu Bapak Ibu. Yaitu apa? Sumber dari penyakit hati itu kalau kita cermati itu adalah hubud dunia. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang hubud dunia, yaitu terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Cintanya kepada dunia melebihi cintanya kepada Allah. Orang yang menjadikan dunia menjadi sebagai tujuannya itu seringkali melupakan Allah. Melupakan Allah berarti melupakan ibadah-ibadah, ibadah wajib maupun sunnah. Itu saya ulangi lagi, sumber dari penyakit hati itu adalah kalau kita terlalu cinta kepada dunia. Hal-hal yang godaan terberat dunia itu kalau menurut Pak Wawan pernah menyampaikan ke saya itu apa Pak Wawan? Ada harta, tahta sama satu lagi Trisha. Wanita. Kata Pak Wawan Trisha. Trisha udah lulus Pak Wawan. Ya, tiga hal itu katanya yang rentan atau berpotensi membuat kita terjalar penyakit hati.
Karena 3 hal itu, harta, mati-matian mengejar harta, mengejar tahta, yang terakhir tadi janda, Pak. Udah tambah saya janda. Baik. Kemudian ada salah satu lagi yang mungkin menjadi penyebab penyakit hati. Selain tadi terlalu berharap kepada dunia, juga terlalu berharap kepada manusia. Itu juga bisa menjadi penyebab kita terjerat penyakit hati. Seperti kata sahabat Umar bin Khattab ya, saya mengutip kata beliau, aku pernah mengalami berbagai kepahitan di dunia, tetapi yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Nah, kutipan dari yang disampaikan sahabat Umar bin Khattab ini menjelaskan kepada kita kalau ya harapan satu-satunya kita harusnya tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada yang selain Allah, seperti itu. Ada analogi dulu saya pernah mendengar dari almarhum Ustadz Kiai Zainuddin MZ, mungkin Bapak Ibu besok, itu pernah mengatakan seperti ini. Jika kita menanam padi, itu rumput pasti akan ikut. Tapi jika kita menanam rumput, jangan harap tumbuh padi. Artinya kurang lebih, jika kita mengejar dunia saja, itu jangan harap akhirat kita akan dapat akhirat. Tapi jika kita mengejar akhirat, dunia pasti akan kita dapatkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu, melalui pada kesempatan ini, setelah kita mengetahui kalau penyebab sumber dari penyakit hati ini adalah kita terlalu cinta kepada dunia, alangkah baiknya kalau kita mulai menata hati kita untuk lebih menyandarkan segala persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap atau perilaku apa yang seharusnya ada pada diri kita. Bapak Ibu, kebalikannya dari hubud dunia tadi adalah zuhud ya, sifat zuhud. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga. Zuhud adalah sifat yang menghindari keterikatan dengan dunia, menjadikan dunia itu hanya sebagai lantaran atau perjalanan mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk nanti kembali menghadap kepada Sang Pencipta, kepada Allah, menghadap dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Kalau kata Coach Rio itu, ibaratnya di dunia ini gur mampir ngombe gitu. Saya sering mendengar dari Pak Rio. Ning dunia wis sapa to, Pak? Bilangnya kita kalau pas santai, ning dunia kan gur mampir ngombe. Tujuan utama kita adalah akhirat. Jadi saya ulangi lagi, perilaku yang sebaiknya kita mulai biasakan dari sekarang, bukan hubud ya, bukan terlalu cinta pada dunia, tapi zuhud tadi. Zuhud itu menanggalkan hal-hal atau sifat-sifat keduniawian. Begitu Bapak Ibu. Baik, kemudian setelah tadi saya sampaikan beberapa penyakit hati, kemudian penyebabnya. Sekarang saya mau masuk ke obatnya. Ini sebenarnya yang saya maksud dengan obat hati ini sudah sangat familiar sekali Bapak Ibu dengar mungkin lewat televisi atau lewat radio, karena ini sebenarnya lagu Bapak Ibu ya. Tombo Ati mungkin kalau Bapak Ibu sering mendengar. Dipopulerkan oleh Opik Tombo Ati ya. Ini saya mengutip dari saya tersebut karena saya rasa kalau kita cermati satu persatu poin-poinnya ini cukup bagus. Artinya kalau kita bisa secara istiqomah menjalankan. Syair atau lagu Tombo Ati ini sebenarnya dulu diciptakan oleh Syekh Maulana Makdum atau lebih dikenal dengan Sunan Bonang. Ciri khas dulu Sunan Bonang atau Wali Songo dalam menyebarkan syiar Islam di tanah Jawa itu kan melalui kesenian ya, melalui kebudayaan. Kalau istilahnya apa? Akulturasi atau asimilasi.
Jadi menyesuaikan dengan budaya setempat. Kalau suka nyanyi lagu ya dibuatkan lagu, kalau suka wayang ya dibuatkan wayang. Itu ciri khas Wali Songo dulu dalam menyebarkan agama. Lagi di sini Sunan Bonang, kalau nggak salah di daerah Jawa Timur ya, itu menciptakan syair, ya, syair Tombo Ati. Baik, Tombo Ati yang pertama, ini langsung saja sih. Coba nanti kita bisa pelajari satu persatu. Yang pertama, Tombo Ati yang pertama adalah moco Quran lan maknane. Kalau di Indonesia kan baca Quran dengan artinya. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa segala persoalan hidup, kegelisahan, kegalauan kita itu jawabannya ada di Al-Quran semua. Dan segala urusan adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam Tombo Ati yang pertama ini moco Quran lan maknane, itu artinya kalau kita bisa sampai membaca Quran kemudian kita paham maknanya, itu akan memudahkan kita dalam mengaplikasikan, memudahkan kita dalam menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran. Seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4, yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Perlahan-lahan dimaksudkan agar kita bisa meresapi maknanya, bisa tahu maknanya, kemudian mudah mengamalkannya. Begitu Bapak Ibu. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kemudian Tombo Ati yang kedua, sholat wengi lakonono. Kalau di Indonesia kan melakukanlah sholat malam. Ini kita sering mendengar dari kajian-kajian, mungkin Pak Ustadz, Pak Yai di sekitar kita sering menganjurkan kita untuk sholat malam. Ya. Bahwanya sholat malam itu adalah sarana kita untuk lebih akrab, lebih intim, lebih dekat lagi dengan pencipta kita. Artinya melalui sholat itu kita bisa sebagai media komunikasi juga dengan Allah, sebagai tempat curhat juga, sehingga apapun yang kita rasakan itu bisa kita luapkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, Allah berfirman, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang ada perintah bahwa pada malam-malam, terutama di sepertiga malam yang terakhir ya, waktu yang terbaik untuk kita melakukan sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, istikharah, dan sholat-sholat sunnah yang lain itu bisa kita lakukan sesuai dengan tertib sholatnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Tombo Ati yang ketiga itu wong kang soleh kumpulono, atau kalau di Indonesia kan bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Beberapa pendapat ulama menyebutkan kalau berkumpul dengan orang soleh itu melembutkan hati, membuat kita bisa berpikir jernih gitu ya. Itu manfaat berkumpul dengan orang yang soleh. Kalau kita lagi mungkin keadaan emosi, lagi tadi terkena penyakit hati, kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, itu mungkin akan mengurangi tensi. Tadinya mau emosi, itu bisa lebih landai, bisa lebih berkurang emosinya seperti itu. Bapak Ibu, ada adagium dalam psikologi itu ya. Ini berkaitan dengan berkumpulnya orang-orang soleh ini. Yang bunyinya seperti ini. Manusia itu adalah anak lingkungan. Nah, kurang lebih artinya bahwa kita itu sangat, seperti apa kita itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita. Karakter kepribadian kita itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita. Kalau lingkungan kita isinya orang-orang soleh, seperti saya sekarang dekat Pak Jai ini rasanya adem, sejuk gitu ya. Jadi ya karena tadi kumpul dengan orang yang soleh ya. Lali utang bareng. Begitu kayak ini, saya ulangi, berkumpul dengan orang soleh itu bisa menjadikan kita lebih tidak kemerungsung. Artinya ketika kita
menghadapi persoalan-persoalan hidup yang itu suatu keniscayaan ya, tidak ada orang yang lepas dari persoalan hidup, pasti ada masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi kalau kita bisa manage, apalagi kemudian lingkungan kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, itu pasti akan lebih mudah menjalaninya. Selanjutnya yang keempat adalah tombol hati yang keempat, weteng ingkang luwe, atau perut harus lapar atau tidak boleh terlalu kenyang. Ya. Jadi kalau kita sedang merasakan sakit hati, galau, atau kita merasa jenuh atau merasa apa yang tadi masuk dalam penyakit hati, itu disarankan untuk berpuasa. Kalaupun tidak berpuasa, itu beberapa ulama juga menyarankan kita tidak boleh atau menjaga perut untuk tidak terlalu kenyang. Jadi pendapat ulama itu kalau perut yang terlalu kenyang itu menjadi salah satu penyebab kerasnya hati. Makanya beberapa ulama menyarankan untuk menjaga perut agar tidak terlalu kenyang. Kalau kita mengikuti teladan Nabi dalam soal makan, ya, itu makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nabi juga mengajarkan bahkan dalam perut kita itu, ya, sebaiknya itu sepertiga itu diisi air, sepertiga diisi makanan, yang sepertiga lagi itu adalah udara untuk bernapas, ya. Jadi tidak 3/3 diisi air, nanti kembung, atau 3/3 diisi makanan, nanti kenyang. Kalau kenyang kan mungkin ngantuk ya, sembelit rasanya. Nah, ini sesuai dengan teladan Nabi. Saya pernah membaca seperti itu, bahwa perut kita itu ada porsinya masing-masing, yang salah satunya harus diberikan ruang sepertiganya itu untuk udara, untuk bernapas. Jadi weteng ingkang luwe di sini artinya menjaga perut tidak terlalu kenyang, karena kali ulangi, perut yang terlalu kenyang bisa menjadikan kita keras hatinya, atau gampang terjalar penyakit hati tadi. Baik, yang terakhir, tombol hati yang terakhir, yaitu zikir wengi ingkang suwe. Zikir wengi ingkang suwe, kalau di Indonesia kan zikir malam yang lama, gitu. Jadi berzikir tadi mungkin bisa satu kesatuan atau serangkaian dengan sholat malam tadi. Setelah sholat mungkin kemudian dilanjutkan berzikir. Zikir itu esensinya adalah mengingat Allah, gitu. Jadi dengan kita berzikir itu senantiasa kita mengingat Allah. Kalau kita ibaratkan dulu kita masih kecil, kita lagi ada masalah, kita lagi ada sesuatu yang tidak membuat kita nyaman, kita selalu mengadu kepada orang tua kita, kepada ibu kita, kepada bapak kita. Kita dengan leluasa mengadu, kita curhat kepada orang tua kita, kemudian plong, rasa hati kita plong, karena kita sudah meluapkan semua, mengadukan semua kepada orang tua. Begitupun ini ya yang dimaksud. Zikir itu sebagai sarana kita curhat, sarana kita mengadu, sarana kita meminta kepada Allah supaya apa yang kita minta itu bisa dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 29 sampai 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Mengingat ini bisa ijawantahkan dengan tadi